Saya Alam Aktivis Marsha, NIM 2019-111-0020, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, selanjutnya jawaban nomor 6-7. Soal 6A. Bolehkah ibadah haji dilakukan di tanah air atau negara masing-masing? Yang penting mengerti maksud dan tujuannya serta memenuhi syaratnya. Jawabannya tentu tidak boleh. Kenapa? Karena semua rukun haji dan syarat haji, wajib haji hanya ada di Arab Saudi. Orang yang melakukan haji di negaranya itu disebut manasik haji atau biasa disebut simulasi haji. Oke, soal 6B. Jelaskan makna filosofis amalan ibadah haji, wukuf di Arafah dan melempar jumroh di Mina. Oke, saya akan menjawabnya. Menurut Jalaluddin Rahmat, hidup seorang muslim diawali dengan wukuf di Arafah. Secara bahasa, wukuf diartikan berhenti atau berdiam diri. Arafah artinya pengakuan. Arafah juga diartikan pengetahuan. Dalam hidup seorang muslim, setiap perbuatan itu wajib didahului dengan perenungan, terus setelah itu tekad, perencanaan, persiapan yang matang, dan niat baik. Sebelum melangkah atau berbuat, memutuskan sesuatu sepantasnya dipikirkan terlebih dahulu. Baik buruknya, untung dan ruginya, manfaat dan mudaratnya, tidak asal jalan. Wukuf di Arafah juga dimaknai sebagai evaluasi diri terhadap setiap perbuatan yang telah dilakukan. Ilmu pengetahuan mutlak dibutuhkan guna bekal kehidupan manusia. Selanjutnya itu disebut Arafah. Kemudian ada Sa'i. Secara bahasa, Sa'i diterjemahkan sebagai lari-lari kecil atau jalan cepat. Sa'i adalah aktivitas ibadah haji atau disebut rukun haji yang dilakukan dengan lari-lari kecil atau jalan cepat sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i melambangkan kerja keras, usaha atau ikhtiar. Hidup itu tidak boleh diam, apalagi berpangku tangan. Hidup itu gerak, berani mencoba dan bekerja. Tentu tidak boleh berputus asa dalam berusaha tentunya ya. Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, harus berlari ke Bukit Safa, terus ke Marwah, guna mencari air sebanyak 7 kali tanpa berhenti dan tanpa mengenal lelah juga tentunya. Tidak ada putus asa. Sa'i mengajarkan optimisme dan semangat dalam hidup dengan bekerja keras, dengan melahirkan kerja yang nyata. Dalam hidup juga dihadapkan dengan tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, juga godaan-godaan. Dibutuhkan tekad yang kuat guna menghadapi, dan manusia kudu menyadari bahwa setan adalah musuh besar dalam hidupnya yang akan berupaya menghambat dan menggoda dalam meraih cita-cita manusia itu sendiri, serta mewujudkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, lempar jumroh mutlak dibutuhkan pengalamannya. Jumroh adalah salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari ibadah haji. Apa sih maksudnya? Yakni melempar batu kecil ketiga tiang jumroh. Bahasa Arabnya jamaro, jama atau jamarat, yang berada dalam satu tempat yang bernama komplek jembatan jumroh di kota Mina. Melempar jumroh sendiri itu mempunyai simbol, yakni perlawanan terhadap setan dan perlawanan dilakukan terhadap setan karena mereka selalu menggoda kita supaya kita berbuat menyesatkan manusia lainnya dan keluar dari jalan kebenaran dan menjauhkan diri kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jumroh juga dimaknai sebagai peringatan atau pengingat akan tujuan hidup dikala sudah memulai menyimpang. Segeralah kembali ke jalan Allah
Hadapi kesulitan dan gangguan dengan sabar. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita yang mau berbuat baik. Dan Allah akan memberi petunjuk tentunya. Oke, itu jawabannya. Setelah itu, soal 6C. Jelaskan perbedaan antara rukun haji dengan wajib haji. Yang pertama ada rukun haji. Rukun haji merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Dan jika tidak dilakukan, hajinya tidak sah. Berikut urutan rukun haji. Yang pertama ada ihram, disertai dengan niat labbaik Allahumma hajja atau labbaik Allahumma labbaik. Yang kedua ada wukuf. Wukuf di padang Arafah pada waktu yang ditentukan. Yang ketiga ada tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat ada sya'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya kelima, tahalul, yaitu menghalalkan perkara yang diharamkan minimal mencukur 3 helai rambut. Oke. Yang keenam, habis keenam ketujuh tentunya tertib. Semua rukun di atas harus dilaksanakan dengan berurutan, tidak boleh diacak. Setelah itu ada yang kedua ada wajib haji. Wajib haji merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika salah satu wajib haji ditinggalkan, maka wajibnya tetap sah, tetapi harus membayar dengan dam atau denda sesuai dengan wajib haji yang ditinggalkan. Berikut wajib haji. Yang pertama ada ihram dari miqat. Yang kedua bermalam di Muzdalifah maksudnya ya. Setelah itu yang ketiga melontarkan jumroh Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat ada melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqabah. Yang kelima ada bermalam di Mina. Yang keenam selanjutnya tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika hendak meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Selanjutnya soal nomor 7A. Jelaskan pengertian riba dan bagaimana hukum riba. Riba sendiri yakni pemberlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dan hukumnya sudah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, 276 dan ayat 278, yakni orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa atau gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah 275. Selanjutnya dari Al-Baqarah lainnya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sikap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Surat Al-Baqarah ayat 276. Selanjutnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, surat Al-Baqarah ayat 278. Itulah hukum-hukum dari riba. Selanjutnya soal nomor 7B. Bolehkah kita melakukan transaksi pengadaian atau transaksi pegadaian dan bagaimana hukumnya? Oke, saya akan menjelaskan. Jawabannya, pegadaian itu boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan hadir di tempat asal barang jaminan itu
atau tidak bisa langsung dikuasai atau dipegang, atau biasa disebut alqab, secara hak oleh yang memberi utang. Yang selanjutnya disebut kreditur karena tidak semua barang jaminan dapat dikuasai oleh kreditur secara langsung, maka paling tidak ada sejenis pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada persalahan kata atau kesalahan kalimat, mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.